Perkenalkan, nama saya Ahmad Derajat dengan NPM akhir 245. Perkenalkan, nama saya Anita Serujunias dengan NPM akhir 326. Perkenalkan, nama saya Arya Bagustiawan, NPM 290. Perkenalkan, nama saya Rafli Raditya Wardana dengan NPM akhir 268. Baik, perkenalkan nama saya Resyadi Bajati Kusuma dengan NPM akhir 054. Sekilas pandang tentang Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Halo semua, jadi hari ini kita akan membahas sekilas tentang KPI atau yang kita kenal dengan Komisi Penyiaran Indonesia. KPI sendiri adalah lembaga negara independen yang berfungsi mengatur dan mengawasi penyiaran yang ada di Indonesia. KPI memiliki tanggung jawab untuk memastikan isi siaran televisi dan radio sesuai dengan nilai-nilai moral, budaya, dan hukum yang berlaku. Nah, KPI ini memiliki tugas utama, yaitu meliputi memantau konten siaran, memberikan saksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar aturan, serta mendorong penyiaran yang mendidik, informatif, dan menghibur. Selain itu, KPI juga mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat, terutama anak-anak dari konten yang kurang layak. Komisi Penyiaran Indonesia atau biasa disebut dengan KPI memiliki fungsi, wewenang, dan kewajibannya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Adapun penjelasannya, yang pertama fungsi KPI, mengawasi konten siaran agar sesuai dengan norma dan regulasi, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat dan lembaga penyiaran mengenai aturan dan etika penyiaran. Yang kedua, wewenang KPI. Yang pertama, mengawasi isi siaran dari lembaga penyiaran untuk memastikan sesuai dengan P3SPS dan menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar aturan, contohnya seperti teguran. KPI memiliki kewajiban untuk memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat, memproduksi konten informatif, menyusun pedoman penyiaran sebagai acuan lembaga penyiaran, serta memastikan program yang disiarkan seimbang dan tidak diskriminatif. Baik, di sini saya akan membahas 3 bidang KPI, yaitu yang pertama bidang kelembagaan, berfokus pada hubungan antar lembaga, koordinasi dengan KPI daerah atau KPID, dan pengembangan kelembagaan KPI secara umum. Yang kedua, bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran, yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan perizinan, industri penyiaran, serta pengembangan struktur penyiaran. Yang terakhir, bidang pengawasan isi siaran, yaitu berperan dalam pemantauan isi siaran, menangani pengaduan masyarakat, advokasi, serta program literasi media. Saya akan menjelaskan tentang struktur KPI pusat dan KPI daerah. Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. KPI memiliki 2 level organisasi utama, yaitu KPI pusat dan KPI daerah. Berikut penjelasan tentang struktur masing-masing. Yang pertama, ada KPI pusat. KPI pusat bertanggung jawab untuk mengawasi lembaga penyiaran di tingkat nasional. Tugas dan kewenangan utamanya adalah merumuskan kebijakan, memberi izin penyiaran, serta mengawasi konten yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran nasional. Struktur KPI pusat meliputi ketua yang memiliki tugas memimpin rapat dan kegiatan KPI, serta bertanggung jawab atas jalannya tugas KPI. Lalu wakil ketua memiliki tugas membantu ketua dan bertanggung jawab apabila ketua sedang berhalangan. Lalu anggota KPI terdiri dari 9 orang yang dipilih oleh DPR RI bersama pemerintah, serta memiliki tugas kolektif dalam pengawasan penyiaran. Serta komisi-komisi yang dibentuk untuk menangani di bidang-bidang tertentu, seperti pengawasan konten siaran, pengembangan kebijakan, dan penyelesaian sengketa penyiaran. Lalu yang kedua ada KPI daerah. KPI daerah bertanggung jawab mengawasi penyiaran di tingkat provinsi. Tugas dan kewenangannya meliputi pengawasan konten siaran lokal, pemberian rekomendasi izin penyiaran, serta edukasi kepada masyarakat tentang penyiaran. Struktur KPI daerah meliputi, yang pertama ada ketua KPI daerah, memiliki tugas yang sama yaitu memimpin rapat dan mengkoordinasikan tugas KPI di tingkat provinsi. Lalu wakil ketua KPI daerah memiliki tugas membantu ketua dalam menjalankan tugasnya. Lalu anggota KPI daerah berjumlah 5 hingga 7 orang, dipilih melalui seleksi di tingkat provinsi. Tata tertib anggota KPI. Anggota KPI baik di tingkat pusat maupun daerah harus mengikuti tata tertib yang ditetapkan. Lalu berikut adalah garis besar tata tertib anggota KPI. Yang pertama ada etika kerja. Anggota KPI harus menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya, bebas dari konflik kepentingan,
dan tidak menyalahgunakan wewenang. Anggota KPI wajib menjalankan tugas dengan profesional, adil, dan bertanggung jawab. Anggota KPI harus independen, tidak berpihak pada kelompok politik, ekonomi, atau kepentingan lainnya. Lalu, ada kehadiran dan partisipasi. Anggota KPI wajib hadir dalam dan aktif dalam rapat pleno, sidang komisi, dan kegiatan resmi lainnya. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat dikenakan sanksi sesuai aturan. Lalu yang ketiga, kerahasiaan informasi. Anggota KPI wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugas, kecuali informasi yang harus diumumkan untuk kepentingan publik. Lalu yang keempat, ada larangan. Tidak diperbolehkan merangkap jabatan di lembaga penyiaran atau institusi lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dilarang menerima hadiah, gratifikasi, atau imbalan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi KPI. Lalu yang kelima ada sanksi. Pelanggaran tata tertib dapat berujung pada teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian dari keanggotaan KPI. Struktur KPI pusat dan daerah dirancang untuk memastikan pengawasan penyiaran berjalan efektif di tingkat nasional maupun lokal. Tata tertib anggota KPI bertujuan menjaga profesionalisme, integritas, dan netralitas dalam menjalankan tugas pengawasan penyiaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sekretariat KPI Pusat dan Sekretariat KPI Daerah. Sekretariat KPI Pusat dan Sekretariat KPI Daerah adalah bagian administratif yang bertugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia. Keduanya memainkan peran vital dalam memastikan operasional KPI berjalan lancar baik di tingkat nasional maupun di daerah. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang masing-masing sekretariat. Yaitu yang pertama, Sekretariat KPI Pusat. Sekretariat KPI Pusat adalah unit kerja di bawah KPI Pusat yang bertugas memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional kepada anggota KPI Pusat. Sekretariat ini dikelola oleh tenaga profesional yang diangkat sesuai peraturan perundang-undangan. Baik, kita akan beralih ke Sekretariat KPI Daerah. Sekretariat KPI Daerah berfungsi serupa dengan Sekretariat KPI Pusat, tetapi dalam lingkup provinsi. Sekretariat KPI Daerah mendukung operasional dan administrasi KPI Daerah sehingga fungsi pengawasan penyiaran di tingkat lokal dapat berjalan dengan baik. Jadi, melalui KPI ini, kita bisa memastikan penyiaran di Indonesia menjadi lebih berkualitas dan berimbang. Yuk, sebagai masyarakat, kita harus bisa berkontribusi dengan memberikan laporan jika menemukan siaran tidak sesuai regulasi. Jadi semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya.